Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1781 sampai bab 1785. Kamu, apakah kamu Ye Junlin? Teknik yang sama seperti Ye Junlin. Mata dari 13 prajurit tingkat 7 sebelum kematian mereka penuh ketakutan. Mereka baru saja bertarung melawan Ye Junlin dan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi orang-orang di depan mereka semua curiga itu adalah Ye Junlin. Mati, setelah pria misterius yang berpura-pura menjadi Ye Junlin menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka tangannya. Matanya berbinar, senyuman muncul di sudut mulutnya. Segera, dia meninggalkan Baiyun Villa. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Upacara pemagangan tiba-tiba berubah menjadi pembantaian. Puluhan ribu master semuanya tewas, tidak ada satupun yang tersisa. Ada juga 13 orang kuat dari surga ketujuh di antara mereka. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir akan mengejutkan seluruh dunia. Puluhan ribu master dihancurkan dalam sekejap, yang akan menjadi pukulan fatal bagi dunia seni bela diri Daxia. Tuan yang sudah mati tidak mengharapkan kesulitan seperti itu. Ye Junlin tidak pernah menyangka seseorang akan menyamar sebagai dia dan membunuh puluhan ribu master. Dia bahkan menggunakan teknik yang sama persis dengannya. Dan tidak ada jejak tiruan, lagi pula, begitu banyak kekuatan yang ingin menerima Junjun sebagai murid mereka, cukup untuk menimbulkan konflik dengan Ye Junlin. Dia punya motif pembantaian itu masih tekniknya. Terlebih lagi, semua orang yang hadir sudah meninggal, dan tidak ada saksi sama sekali, yang setara dengan kebenaran masalah tersebut. Hal yang paling kritis adalah meskipun upacara pemagangan menarik perhatian dunia, mungkin tidak ada orang dekat yang menanyakan informasi tersebut. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya ahli, dan mustahil ada orang yang bisa mendekati mereka. Selain itu, seseorang dengan sengaja merencanakan semua ini, dan masalah ini pada dasarnya terkunci, dan Ye Junlin lah yang melakukannya. Tidak lama kemudian pria misterius itu meninggalkan villa. Sekelompok orang datang ke sini, mereka sama terkenalnya dengan Marga Baolong dan menjaga keseimbangan Marga Baolong. Sebagai institusi pencaksilat terkuat di Daxia. Sekarang setelah mereka lahir, secara alami mereka harus mengurus urusan Daxia. Suatu kelainan terjadi dalam upacara pemagangan, dan para master dari Tian's Mansion segera tiba. Mereka terdiri dari 4 orang, dengan nama Sandi Tianlong, Dihu, Xuanlang, dan Huangnu. Setelah memasuki Baiyun Villa, semua orang ketakutan dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mulailah melihat sekeliling, mati. Semua mati, tidak ada yang hidup. Terlalu menakutkan, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan, hal yang sama berlaku untuk prajurit tingkat 7. Hasil setelah pengecekan bahkan lebih mengejutkan. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu melihat keluarga Ye Junlin? Mereka adalah fokus dari upacara pemagangan. Tianlong, yang tingginya hampir 2 meter, bertanya. Harimau bumi botak menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya. Xuanlang, berpakaian putih, berkata dengan wajah dingin dan tanpa emosi. Keluarga Ye Junlin tidak ada di sini. Huanghu, satu-satunya perempuan di antara 4, berseru, saya punya penemuan besar. Apa? Ketiga orang itu segera berkumpul. Orang-orang ini mati dengan cara yang sama, wajah cantik Huanghu penuh kesungguhan. Bukankah itu berarti mereka semua dibunuh oleh satu orang? Tianlong bertanya, itu benar, dia dibunuh oleh satu orang, dan dia menggunakan semacam keterampilan sihir. Itulah berita yang datang dari klan Baolong beberapa hari yang lalu, keterampilan yang digunakan Ye Junlin berbeda dari yang dimilikinya, iblis besar, caranya persis sama. Kata Huanghu dingin, 3 orang lainnya terus memandangi mayat itu. Xuanlang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, ini benar-benar keterampilan sihir, ini persis sama dengan iblis besar itu. Iya, itu benar, itu dia, beberapa orang langsung mengkonfirmasinya.
Mereka berempat saling memandang, semuanya memikirkan hal yang sama. Menurut berita, sekte-sekte jahat itu dipimpin oleh Ye Junlin. Ye Junlin tidak segan-segan datang menyelamatkan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah iblis baru. Maka sudah pasti kematian orang-orang hari ini karena Ye Junlin, King's Landing yang melakukannya. Semua petunjuk dan bukti menunjukkan apa yang dilakukan Ye Junlin. Ini hampir seperti palu sungguhan, tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa orang lain yang melakukannya. Motif pembunuhannya sangat sederhana, orang-orang ini ingin mengambil putrinya sebagai muridnya, jadi dia membunuh mereka semua karena marah. Alasan untuk melakukan sesuatu, ya, tidak ada yang salah dengan masalah ini. Tidak ada keraguan bahwa Ye Junlin lah yang melakukannya, bahkan jika seseorang ingin menjebaknya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang hanya dengan beberapa menit, termasuk 13 prajurit tingkat 7. Ya, masalah ini sudah dikonfirmasi. Ya, itu Ye Junlin. Keempat Tianlong segera membuat keputusan. Huang Hu bahkan mengumpulkan semua bukti. Klan Baolong telah membicarakan masalah ini sebelumnya, mengingatkan Tian's Mansion untuk fokus pada Ye Junlin. Identitasnya terlalu istimewa, ya. Kami tidak memperhatikannya sebelumnya, sekarang pikirkanlah, Raja Yizi Bingjian sebenarnya adalah iblis besar, betapa mengerikannya itu, betapa berbahayanya bagi dunia seni bela diri Daxia, dan bagi Daxia. Huang Hu mengingatkan, mendengar ini, semua orang berkeringat dingin. Iya, lihat bagaimana dia bisa memberikan pukulan dahsyat pada seni bela diri Daxia hanya dengan satu gerakan. Juga, dia memiliki sekelompok besar orang-orang jahat, semuanya adalah bom waktu, sekali terjadi kesalahan, itu akan terjadi bencana. Beberapa orang berkata, bagaimana masalah ini diselesaikan? Tanya Dihu. Pertama, segera hancurkan semua yang ada, blokir beritanya, dan jangan biarkan masalah ini keluar, anggap saja itu tidak terjadi. Kedua, segera laporkan ke Tian's Mansion dan klan Baolong dan biarkan mereka memutuskan bagaimana caranya. Tangani itu, otoritas kita tidak cukup. Tianlong mengusulkan sebuah rencana. Semua orang segera mengeksekusinya. Ngomong-ngomong, semua orang sudah lupa tujuan kunjungan kita kali ini kan? Huang Hu mengingatkan, ya, kali ini kami di sini untuk melihat bakat Junjun anak Ye Junlin. Yang lain menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tian's Mansion datang ke sini, hanya untuk Junjun. Orang lain mungkin tidak percaya dengan pengenalan Pavilion Tianji tentang bakat Junjun. Tapi Tian's Mansion mereka pasti mempercayainya. Mereka dikirim ke sini kali ini khusus untuk memeriksa bakat Junjun. Pada dasarnya, mereka ingin membawa Junjun kembali ke Tian's Mansion. Dengan bakat Junjun, sebenarnya tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Pada akhirnya, Junjun kemungkinan besar akan memasuki Tian's Mansion atau klan Baolong. Sekarang tampaknya Tian's Mansion kita harus mengambil Junjun ini. Ayahnya adalah iblis besar. Jika dia begitu berbakat, jika dia dibudidayakan menjadi iblis besar berikutnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya, mengerikan, besar. Sekali iblis memiliki bakat yang begitu tinggi, ya Tuhan, ini tidak adil. Mata Tianlong berbinar, sepertinya harus ada hal ketiga, membawa Junjun ke Tian's Mansion. Akhirnya, masalah ini ditekan secara paksa oleh Tian's Mansion. Tidak ada kabar yang keluar sama sekali. Bahkan Ye Junlin, Xiao Feng dan yang lainnya tidak tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu ini terjadi di Daxia. Dunia seni bela diri telah kehilangan banyak kekuatan. Inilah yang ingin dilihat oleh orang-orang yang menjebak Ye Junlin. Hal ini telah menyebabkan konflik antara Ye Junlin dan klan Baolong. Keluarga Li dan Zhao masih tenggelam dalam kegembiraan atas bakat Junjun. Bahkan Ye Junlin tidak peduli. Tapi saya tidak pernah menyangka sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Dia telah diberi gelar setan besar. Saat ini, Tianlong dan lainnya dari Tian's Mansion telah bertemu dengan pejabat senior Yan Longwei. Apa? Pejabat senior Yan Longwei juga terkejut. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka ingin membela Ye Junlin, namun fakta berdarah ada di depan mata kita.
Tunggu saja, dia pasti akan mengambil langkah selanjutnya. Yan Longwei bertanya, ngomong-ngomong, siapa penguasa Raja One Piece yang kamu sebutkan? Siapa iblis besar itu? Menurut penjelasan Tian's Mansion, Ye Junlin menerima warisan dari iblis itu. Begitu keahliannya ditampilkan, klan Baolong dan orang-orang jahat itu akan segera mengenalinya. Karena aku melihat bayangan iblis besar dalam dirinya. Di masa lalu, iblis di Iblis Utara ini seperti semut. Iblis yang bahkan ditakuti oleh klan Baolong dan Istana Tians adalah iblis yang sangat besar. Jadi Yan Longwei ingin tahu siapa orang itu adalah dewa kematian tertinggi yang pernah menempati peringkat pertama dalam peringkat musim panas hebat, dewa jahat awan api. Beberapa orang di Tian's Mansion tersentak, jelas sekali, dewa jahat awan api ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Di mana dewa jahat awan api sekarang? Seseorang dari penjaga Yanlong segera bertanya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan Pavilion Tianji, yang selalu mengetahui segalanya di dunia. Huang Hu berkata dengan dingin, sekarang tampaknya dewa jahat awan api masih hidup, dan dia telah diteruskan ke Ye Junlin. Pasangan ini akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya baik bagi dunia seni bela diri dan Daxia. Iya, benar, kebaikan dan kejahatan belum hidup berdampingan sejak zaman kuno. Bahkan jika Ye Junlin telah memberikan banyak kontribusi untuk Daxia sebelumnya, tapi dialah yang lagi pula, pewaris dewa jahat. Jika dia kabur hari itu, siapa yang bisa menghentikannya? Itu benar, dan begitu anak-anaknya dibesarkan, mereka mungkin menjadi iblis. Tapi semua orang di pengawal Yanlong masih percaya di Ye Junlin. Aku masih percaya pada Raja Satu Kata, kapanpun waktunya, kamu harus percaya pada pria itu. Iya, betapapun jahatnya keterampilannya, hatinya selalu benar. Benar, kami selalu percaya pada pria itu, kata Raja berdampingan. Semua orang di Tian's Mansion terkejut ketika mereka mendengar bahwa semua orang di pengawal Yanlong sangat mempercayai Ye Junlin. Tak satu pun dari mereka menyangka prestise Ye Junlin di hati semua orang begitu tinggi. Meski buktinya kuat, saya tetap percaya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Oke, jangan khawatir tentang masalah ini, ya, kamu tidak punya hak untuk ikut campur sejak awal. Dengarkan baik-baik, masalah ini harus dirahasiakan, apalagi diberitahukan kepada Ye Junlin. Tian's Mansion memutuskan bahwa mereka akan menangani sendiri masalah ini. Apa yang Ye Junlin tidak tahu adalah bahwa dia telah menjadi sasaran Tian's Mansion dan klan Baolong. Pada akhirnya, rencana yang diberikan oleh Tian's Mansion adalah mengamati gerakan Ye Junlin terlebih dahulu dan melihat langkah selanjutnya. Kedua, Junjun harus diterima di Tian's Mansion, yang secara khusus akan melatihnya untuk mencegahnya tumbuh menjadi iblis. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Apa yang terjadi? Orang-orang datang ke rumah Junjun satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Mengapa sekarang tidak ada? Iya, secara logika, seharusnya tidak ada lebih banyak kekuatan yang datang mencari seseorang dengan bakat Junjun. Apakah kamu ikut? Keluarga Li dan Zhao bingung. Belum ada kabar sejak upacara pemagangan. Sepertinya semangat Junjun tiba-tiba hilang. Tidak ada yang mendatanginya lagi. Semua orang melupakannya, hanya Ye Junlin yang paling puas. Situasi ini adalah yang terbaik sekarang. Tidak ada yang akan mengganggu Junjun dan berani menerimanya sebagai muridnya. Tampaknya kejutan yang dia gunakan saat upacara pemagangan masih efektif. Bagaimanapun, Ye Junlin mengalahkan 13 prajurit tingkat 7. Bahkan jika orang lain mendengarnya, mereka tidak akan pernah berani menerima Junjun sebagai murid mereka. Tapi Ye Junlin tidak menyangka sesuatu akan terjadi. Semua orang itu sudah mati. Alasan mengapa tidak ada lagi yang berani menerima murid adalah karena penindasan paksa oleh Tian's Mansion dan klan Baolong. Tidak ada alasan lain. Di suatu tempat di Daxia, sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Dalam pertempuran di Bayun Villa, kita telah menghancurkan kekuatan seni bela diri Daxia. Selanjutnya, kita akan mendapat gelombang besar lagi. Pemimpin itu mencibir, apakah kita masih perlu mengandalkan bantuan Ye Junlin? Seseorang bertanya,
Tentu saja, kita bisa menyelesaikan misi kita dengan bantuan Ye Junlin. Kali ini, terserah pada Anda untuk mengambil tindakan. Semua orang memandang orang di sudut. Dialah yang berpura-pura menjadi Ye Junlin dan melakukan pembunuhan besar-besaran di Baiyun Villa hari itu. Ya, sebuah suara lemah keluar, bertindak secepat mungkin. Sekelompok orang ini akan merencanakan peristiwa yang sensasional. Di sisi lain, Su Zhengji akan memulai rencananya yang mengejutkan. Selama ini, dia yakin Ye Junlin tidak lagi menonton, jadi dia membuat rencana yang berani dengan percaya diri. Segera, saya akan mendapatkan izin dari laboratorium nomor 1. Saat itu, laboratorium nomor 1 akan dapat melakukan eksperimen saya dengan sempurna. Su Zhengji menunjukkan senyuman gila. Rencana sebelumnya adalah selesai di laboratorium nomor 2, namun hancur karena Ye Junlin dan Wen Lei. Sekarang Su Zhengji memilih laboratorium nomor 1 untuk melaksanakan rencana gilanya. Laboratorium nomor 1 adalah laboratorium terbesar dan terbaik di pangkalan teknologi Shenlong. Kemungkinan keberhasilan rencana gila Su Zhengji akan sangat meningkat. Bahaya akan datang. Ye Junlin adalah orang dengan indera penciuman yang tajam. Semakin tenang dia, semakin banyak arus bawah yang mengalir. Semuanya begitu damai, selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Dia juga secara pribadi memeriksa situasi di mana-mana. Tidak ada yang aneh, tentu saja, Ye Junlin tidak peduli dengan pertanyaan Junjun. Bagaimanapun, dia mengira dia telah mengintimidasi semua kekuatan. Hari ini, ketika Ye Junlin bertanya kepada Raja Sitian apakah sesuatu yang aneh telah terjadi, Tian's Mansion mendatanginya. Ye Junlin masih terkejut dan penasaran dengan Tian's Mansion. Bagaimanapun, Tian's Mansion dan klan Baolong adalah fondasi perlindungan negara. Mereka mengendalikan fondasi dan rahasia terbesar Daxia. Ada apa denganmu? Ye Junlin bertanya. Keempat Tianlong memandang Ye Junlin dengan waspada. Pada akhirnya, Tianlonglah yang mengatakan tujuannya, kita adalah raja bersama. Bukan, tujuan kedatangan kita sangat sederhana. Untuk anak-anakmu, Huang Hu berkata secara spesifik. Tian's Mansion pada dasarnya memutuskan untuk mendidik anak-anakmu. Kami di sini hanya untuk melihat bakat khusus anak Anda. Tidak, saya akan merawat anak saya sendiri. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, ekspresi keempat Tianlong berubah. Jika itu masalahnya, Junjun akan menjadi ancaman. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, mengapa tidak membiarkan Tian's Mansion melatihnya, itu adalah tempat terbaik untuk Junjun. Setelah mendengar berita itu, keluarga Li dan Zhao memelototi Ye Junlin dengan marah. Wanita tua dan yang lainnya buru-buru datang ke depan Tianlong dan yang lainnya. Kami menantikan bintang dan bulan. Dan akhirnya kami memilikimu di sini, saat ini, bukan? Rahasia lagi bagi klan Baolong di Tian's Mansion. Semua orang tahu betapa kuatnya mereka. Mereka tentu berharap Junjun akan diterima di Tian's Mansion. Namun, sulit untuk menghubungi Tian's Mansion atau klan Baolong dengan kemampuan mereka. Sekarang Tian's Mansion ada di sini, semua orang bersemangat. Ya. Kami di sini hanya untuk anak-anak. Di mana anak-anak itu? Tanya Huang Hu. Ziran bawa Junjun. Tak lama kemudian, Li Ziran membawa Junjun ke lapangan. Keempat Tianlong mulai memeriksa dan menganalisis bakat Junjun. Tian's Mansion memiliki metode khusus untuk mengukur tingkat bakat. Umumnya talenta dibagi menjadi level 1 hingga 9. Level 4 atau 5 sudah sangat berbakat. Level 6 atau 7 bisa disebut jenius. Tingkat ke-8 bahkan lebih langka di dunia, dan mungkin akan muncul dalam 1000 tahun. Namun setelah menguji bakat Junjun, mereka berempat terkejut. Tingkat 9, level tertinggi adalah level 9. Ternyata ranking Pavilion Tianji benar, tidak berlebihan sama sekali. Bakat Junjun pasti bisa masuk dalam peringkat bumi. Bahkan bisa dikatakan Junjun diremehkan. Semua orang mengharapkannya menjadi talenta level 7, tetapi tanpa diduga itu adalah level 9. Baiklah, saya telah membuat keputusan untuk Tian's Mansion.
saya akan membawa anak ini kembali ke Tian's Mansion untuk pelatihan hari ini. Awalnya, Tian's Mansion ingin menyelidikinya, namun setelah itu bakatnya diuji. Tianlong langsung mengambil keputusan, saya tidak setuju. Setelah mendengar kata-kata Ye Junlin, keluarga Li dan Zhao yang bersemangat semuanya tersenyum di wajah mereka. Bahkan senyuman keempat Tianlong pun hilang. Apa yang semula merupakan hal baik menjadi hancur karena kata-kata Ye Junlin. Tidak setuju, Ye Junlin? Apa yang tidak kamu setujui? Bisakah kamu menemukan yang lebih baik dari Tian's Mansion? Beberapa orang bertanya. Ye Junlin berkata dengan dingin, Junjun, aku bisa mengajarimu sendiri, aku akan melindungi putriku, tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Tetapi kemudian pikirkanlah, jika putri Anda akan berada di bawah sayap Anda sepanjang hidupnya, akankah dia bisa tumbuh dewasa? Aku tidak ingin kamu menjadi fas, ada beberapa hal yang perlu dia alami sendiri, hanya dengan cara ini dia akan tumbuh, kata-kata. Li Ziran membuat Ye Junlin merasakan sesuatu. Dia pasti akan bersedia melindungi istri dan putrinya selama sisa hidupnya, tapi Junjun memang perlu tumbuh dewasa. Dia berbeda dari anak-anak lain sejak dia lahir. Tepatnya, inilah takdirnya. Jika aku membiarkan Junjun di sisiku untuk melindunginya, itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhan Junjun. Tapi sekarang Junjun diserahkan ke Tian's Mansion, Ye Junlin khawatir. Dia saat ini tidak memiliki kendali atas Tian's Mansion, dan jika terjadi kesalahan, dia tidak akan peduli sama sekali. Alasan mengapa Junjun diminta pergi ke kota Wushuang sebelumnya adalah karena dia bisa mengendalikan kota Wushuang dengan satu tangan. Segalanya benar-benar berbeda sekarang. Satu kata, raja berdampingan, ini adalah keputusan dan perintah Tian's Mansion. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada penjaga Yanlong, keempat Tianlong. Memutuskan bahwa mereka harus membawa Junjun pergi hari ini, dan mereka akan melakukannya dengan segala cara. Nada suara Huang Hu lembut, jangan khawatir, Raja Yizi, bakat anak Anda luar biasa, kami menjamin bahwa dia tidak hanya tidak akan dianiaya sama sekali di Tian's Mansion, dia juga akan dilatih sebagai unggulan nomor 1, di dalam masa depan. Panji melindungi negara akan bersedia, dialah yang bisa membawanya. Xuan Lang, yang selama ini diam, juga menggema. Tian's Mansion adalah institusi seni bela diri kuno terkuat di Gritsia, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan Jiangnu, anak-anakmu dan bayi-bayimu yang berharga bahkan belum waktunya, orang-orang akan menyakitinya. Ye Junlin, percuma jika kamu tidak setuju, Junjun harus pergi ke Tian's Mansion. Keluarga Li dan Zhao memarahi. Li Ziran juga memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit dan berkata, Junlin, kita tidak bisa melindungi Junjun seumur hidup, cara terbaik adalah dia melindungi dirinya sendiri. Ye Junlin memasang ekspresi rumit. Ini adalah perintah dari Tian's Mansion dan Yanlong Guard. Dan bujukan anggota keluarga dan istri. Ada juga pertimbangan Junjun di masa depan. Dia dalam keadaan kacau, oke. Biarkan Junjun pergi ke Tian's Mansion untuk mencobanya dulu. Jika kamu tidak sehat, aku akan mengantarmu kembali kapan saja. Ye Junlin akhirnya setuju. Oke, biarkan dia terbiasa dulu. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kami akan membawa anak itu pergi. Keempat Tianlong sangat bersemangat. Saya berharap saya bisa membawa Junjun segera. Tunggu sebentar, mari kita ucapkan selamat tinggal pada Junjun. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada yang siap. Jadi semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun satu persatu. Li Ziran adalah orang kedua dari terakhir yang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun sambil menangis terseduh-seduh. Ye Junlin adalah orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun. Ada juga air mata di matanya. Junjun, anak ini sangat peka. Ia pun berinisiatif menghibur Ye Junlin agar tidak menangis. Ye Junlin takut tak kuasa menahan sakitnya perpisahan, maka ia pergi duluan, tak ingin melihat adegan perpisahan dengan Junjun. Sesampainya di luar villa, Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Sekitar beberapa menit kemudian, suara langkah kaki yang kacau terdengar, dan semua orang dari Tianlong dan Li Ziran berkumpul.
menunjuk ke hidung Ye Junlin. Dia berteriak, "Ye Junlin, cepat serahkan anak itu." Hah, Ye Junlin tertegun dengan kalimat ini. "Serahkan anak itu, apa maksudmu?" "Junjun ada di kamar tidurnya," kata Ye Junlin terkejut. "Dasar kentut, anak itu hilang. Jelas kamu yang menyembunyikannya." Bersambung.